Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Arika Saputri dan rekan saya Jenny Rizky Lumban Gaul. Kami akan menyampaikan materi yaitu tentang proses cleavage dan bastulasin. Adapun materinya yaitu yang pertama ada pengertian pembelahan, yang kedua ada ciri-ciri pembelahan, yang ketiga ada macam-macam bidang pembelahan. Nah, yang keempat ada pola-pola pembelahan. Yang kelima ada mekanisme pembelahan. Yang keenam ada pengertian blastula. Dan yang ketujuh ada macam-macam blastula. Dan yang terakhir ada berbagai jenis blastula pada vertebrata. Nah, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Membahas tentang pengertian pembelahan atau cleavage. Nah, yang dimaksud dengan pembelahan ini yaitu merupakan suatu proses pembelahan sel paling awal dan teratur setelah fertilisasi selesai yang dialami oleh sel tunggal zigotik menuju proses kedewasaan. Nah, cleavage ini menciptakan embrio multiseluler atau blastula dari zigot. Nah, pada pembelahan ini juga disebut segmentasi dan proses pembelahannya diaktifasi oleh enzim MPF. Dengan pembelahan tersebut, zigot yang mulanya uniseluler berubah menjadi multiseluler. Nah, apa yang dimaksud dengan zigot? Nah, zigot ini adalah hasil dari fertilisasi ovum dengan spermatozoa dan bersifat diploid. Nah, di dalam zigot ini terdapat satu set kromosom. Karena pada waktu fertilisasi sel sperma membawa setengah informasi genetik dari ayah dan setengah dari ibu yang sama-sama bersifat haploid. Nah, zigot ini memiliki dua kutub, yaitu kutub animal dan kutub vegetal. Nah, yang kedua ada ciri-ciri pembelahan. Ciri-ciri pembelahan yang pertama itu adalah zigot ditransformasi melalui serangkaian pembelahan mitosis dari keadaan uniseluler ke multiseluler. Yang kedua, ukuran embrio relatif tidak bertambah. Yang ketiga, bentuk umum embrio tidak berubah kecuali terbentuknya rongga blastocoel. Nah, yang keempat, transformasi dari bagian substansi sitoplasma menjadi substansi inti. Nah, perubahan-perubahan kualitatif komposisi telur terbatas. Yang kelima itu ada bagian-bagian utama sitoplasma telur tidak digantikan dan tetap pada posisi yang sama seperti telur pada awal pembelahan. Yang keenam, rasio sitoplasma inti pada awal pembelahan sangat rendah dan pada akhirnya hampir sama dengan rasio sel somatik. Selanjutnya, macam-macam bidang pembelahan. Nah, macam-macam bidang pembelahan ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada meridian. Nah, yang dimaksud dengan meridian ini adalah bidang pembelahan yang melewati poros kutub yang mengakibatkan dihasilkannya dua blastomer dengan ukuran yang sama. Nah, macam-macam bidang pembelahan yang kedua itu ada vertikal. Nah, apa yang dimaksud dengan vertikal? Vertikal ini adalah bidang pembelahan yang cenderung lewat tegak sejak dari animal pole sampai vegetal pole. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar slide PPT kelompok kami ya. Nah, yang ketiga itu ada ekuator. Nah, ekuator ini merupakan bidang pembelahan yang tegak lurus dengan animal pole vegetal. Nah, bidang pembelahan ini membelah embrio menjadi 4 anakan dan 4 blastomer vegetal. Nah, macam-macam bidang pembelahan yang keempat itu ada longitudinal. Nah, longitudinal ini adalah bidang pembelahan yang mirip dengan bidang ekuator tetapi terjadi sejajar. Nah, selanjutnya ada pola-pola pembelahan. Nah,
pola-pola pembelahan ini terbagi menjadi 6 pola, yaitu yang pertama ada pola pembelahan radial holoblastik. Nah, yang dimaksud dengan pembelahan radial holoblastik ini yaitu pembelahan di mana blastomer yang terdapat pada bagian kutub anima telur terletak tepat di atas blastomer yang ada pada bagian vegetatif. Sehingga pola blastomer adalah radial simetris. Misalnya itu pada pembelahan Echinodermata dan Amphioxus. Nah, yang kedua itu ada pembelahan spiral holoblastik. Nah, pembelahan spiral holoblastik ini dapat dijumpai pada Annelida, Turbellaria, dan semua jenis moluska, kecuali Cephalopoda. Pada pembelahan spiral, orientasi spindle mitosis bukan paralel atau tegak lurus dengan sumbu anima vegetatif telur, tetapi orientasinya adalah miring sehingga blastomer yang dihasilkan tidak terletak tepat di atas ataupun di bawah blastomer yang lain. Akibatnya, bergesernya posisi dari spindle mitosis menyebabkan sel-sel blastomer bagian atas berada di atas pertemuan dua blastomer yang berada di bawahnya. Pada pembelahan spiral dikenal dengan dua tipe, yaitu pembelahan dekstral dan pembelahan sinistral. Nah, pembelahan selanjutnya yaitu pembelahan bilateral holoblastik. Nah, pembelahan bilateral holoblastik ini dapat dijumpai terutama pada Ascidian atau Tunisate dan Nematode. Nah, pada tipe pembelahan ini 2 dari 4 blastomer yang dihasilkan dari 2 kali pembelahan berukuran lebih besar dari 2 sel lainnya, sehingga membentuk sebuah bidang bilateral simetris. Pada pembelahan pertama menghasilkan 2 sel yang tidak sama besar. Sel yang besar ini diberi notasi sel AB, sedangkan sel-sel yang lebih kecil diberi notasi PI. Kedua sel kemudian membelah secara simultan pada bidang yang saling tegak lurus, menghasilkan 4 blastomer dalam bentuk seperti huruf T. Nah, pola selanjutnya yaitu pola pembelahan rotasional holoblastik. Nah, pembelahan rotasional holoblastik ini sering dijumpai pada mamalia, misalnya pada mencit dan manusia. Beberapa ciri pembelahan pada mamalia ini yaitu yang pertama pembelahannya relatif lambat, yang kedua orientasi blastomernya adalah khas. Pembelahan pertama adalah pembelahan secara ekuatorial. Pembelahan pada embrio mamalia berbeda pada pembelahan embrio lainnya, di mana pada pembelahan awal embrio mamalia tidak memiliki sinkron. Selanjutnya yaitu pola pembelahan diskoidal meroblastik. Nah, pembelahan diskoidal meroblastik ini dapat dijumpai pada ikan, reptil, dan pada burung. Nah, pembelahan ini hanya berlangsung pada blastodik yang terdapat pada kutub anima telur. Sedangkan yol tidak turut membelah. Pada burung, pembelahan berlangsung di dalam saluran reproduksi. Pada pembelahan pertama, blastodik ini membentuk 2 blastomer yang tidak terpisah secara sempurna. Pembelahan kedua itu tegak lurus pembelahan pertama dan menghasilkan 4 blastomer yang juga tidak terpisah secara sempurna. Nah, pembelahan selanjutnya yaitu pembelahan superficial meroblastik. Nah, pembelahan superficial meroblastik ini dapat kita jumpai pada serangga dan arthropoda lainnya. Nah, inti zigot pada bagian tengah telur membelah secara mitosis. Beberapa kali tanpa diikuti dengan pembelahan sitoplasma pada Drosophila sp. Dihasilkan inti sebanyak 256.
Nah, inti-inti tersebut dinamakan energi. Energi selanjutnya berimigrasi ke bagian tepi telur. Masing-masing inti dikelilingi oleh sebagian kecil sitoplasma asal. Embrio pada saat ini disebut stadium syncytial blastoderm. Massa sitoplasma pada bagian tengah telur menjadi hancur dan hilang. Pada inti yang berimigrasi ke bagian posterior telur kembali ditutupi oleh membran. Nah, selanjutnya yaitu mekanisme pembelahan. Nah, mekanisme pembelahan ini yaitu dalam pertumbuhan selanjutnya morula menjadi blastula. Nah, blastula adalah bentukan lanjutan dari morula yang terus mengalami pembelahan. Blastula ini ditandai dengan adanya perubahan sel dengan mengadakan pelekukan yang tidak beraturan. Pada blastula terdapat cairan sel yang disebut blastocoel. Selanjutnya, blastula ini akan bergerak ke bagian rahim dan sampainya di rahim, zigot yang aktif membelah akan menembus lapisan lendir rahim dengan menggunakan enzim. Pada proses penembusan rahim ini berlangsung 4-5 hari. Kemudian blastula akan tertanam pada dinding rahim yang disebut dengan implantasi. Nah, embrio multiselulur yang dikenal dengan blastula ini mengakhiri proses cleavage untuk selanjutnya berlanjut ke tahapan kedua dari pertumbuhan dan perkembangan embrio, yaitu pada fase gastrulasi dan organogenesis. Pengertian blastula. Nah, blastula merupakan salah satu stadium yang mempersiapkan embrio untuk menyusun kembali jumlah sel pada tahap perkembangan selanjutnya. Distribusi Yole pada setiap jenis telur pada suatu spesies berpengaruh terhadap bentuk-bentuk blastula. Umumnya, blastula memiliki sebuah rongga yang disebut rongga blastula. Pembelahan zigot membelah menjadi banyak blastomer. Nah, blastomer ini berkumpul membentuk seperti buah arbai disebut dengan morula. Blastomer terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada jaringan embrio, merupakan jaringan yang akan tumbuh menjadi embrio. Nah, yang kedua ada jaringan pre-bulge, merupakan jaringan yang menyalurkan makanan dari yolk di bawah. Nah, materi yang ketujuh yaitu macam-macam blastula. Nah, macam-macam blastula. Yang pertama ada coloblastula, berbentuk bola, disebut juga blastula bundar, berasal dari telur homolekcital dan mediolekcital. Yang homolekcital ialah yang mengalami pembelahan secara holoblastik teratur. Nah, yang kedua ada discroblatula, berbentuk cakram, disebut juga blastula gepeng, berasal dari telur homolekcital yang mengalami pembelahan holoblastik tidak teratur, dan telur megaliculatal yang membelah secara meroblastik. Blastula berada di atas yolk atau jaringan penyalur makanan. Nah, yang ketiga ada blastokista, yaitu blastula yang menyerupai kista. Blastula ini memiliki massa sel-sel dalam pada bagian dalam embrio dan dikelilingi oleh trofoblast. Dihasilkan oleh telur isolesital. Misalnya blastula pada mamalia. Nah, yang keempat ada steroblastula, yaitu blastula masif tanpa rongga. Blastula dihasilkan oleh telur centroteristal, misalnya blastula pada berbagai jenis serangga. Nah, materi yang terakhir yaitu berbagai jenis blastula pada vertebrata. Nah, yang pertama yaitu sejak stadium pertumbuhan 8 sel, suatu rongga terbentuk di antara makromer dan mikromer, dan rongga tersebut semakin jelas kelihatan
pada stadium 64 sel. Rongga tersebut dinamakan rongga blastocoel. Dengan bertambahnya pertumbuhan, rongga tersebut semakin besar. Struktur yang demikian ini dinamakan dengan blastula. Terbentuk sekitar 4-6 jam setelah fertilasi. Pertumbuhan akhir blastula berlangsung setelah embrio mencapai titik dari 200 sel. Blastula pada amfibi. Yaitu pada amfibi, stadium blastula tercapai pada stadium 128 sel. Pada stadium ini, mulai terbentuk suatu rongga yang disebut rongga blastula. Pada blastula kata atau blastocoel terdiri dari atas 2-4 lapisan sel. Alas blastocoel adalah sel yolk. Rongga blastocoel terletak lebih ke kutub anima. Menurut Niyokov, fungsi rongga blastula adalah membatasi interaksi antara baka endoderm dan sel-sel endoderm. Maaf teman-teman, interaksi antara baka ektoderm dan sel-sel endoderm pada cincin marginal yang mengelilingi tepi blastocoel. Blastula pada aves. Nah, blastula pada burung adalah blastula berbentuk cakram atau tudung. Setelah lapisan tunggal blastoderm terbentuk, selanjutnya blastoderm mengalami pembelahan secara ekuatorion atau horizontal dan menghasilkan 3-4 lapis sel. Pada beberapa jenis aves, rongga subgeminal juga merupakan rongga blastula. Pada ayam dan bebek, blastocoel terbentuk setelah menjadi delamisi blastoderm membentuk lapisan sel bagian bawah yang disebut dengan hipoblast primer dan lapisan bagian atas yang disebut dengan epiblast. Celah di antara hipoblast dan epiblast disebut blastocoel. Nah, selanjutnya ada blastula pada reptil. Pembelahan pada reptil terjadi secara metroblastik, diskordal. Blastoderm disebut juga blastoderm terpisah dengan yolk. Blastoderm terpisah dari yolk oleh rongga subgeminal. Blastula pada reptil bertipe discoblastula dengan rongga pipi. Blastomer pada bagian dorsal. Blastocoel disebut epiblast. Pada bagian lateral disebut periblast. Dan pada bagian ventral disebut hipoblast. Nah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Terlebih terkurang kami mohon maaf dan terima kasih.